Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Tujilah dalam materi fisika kelas 10, berbicara mengenai penjumlahan vektor secara analisis. Oke, syarat agar dapat menentukan resultan vektor secara analisis. Yang pertama, mengingat nilai sin dan cos dari sudut-sudut istimewa. Yang kedua, memahami besarnya sudut pada tiap kuadran. Yang ketiga, dapat menguraikan vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, sudut-sudut istimewa. Kalian harus sudah paham mengenai sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 37 derajat, 45 derajat, 53 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Bagaimana cara membacanya? Misalnya ditanyakan sinus 30 derajat. Kita lihat sinus. Di sini 37, maka sin 37 adalah 3/5. Misalnya cos dari 60 derajat, kita lihat cos. Kita tarik ke kanan, kemudian kita lihat sudut 60 derajat, berarti bertemunya di setengah. Berarti cos 60 adalah setengah. Sin 0 adalah 0. Cos dari 90 adalah 0. Begitu seterusnya. Oke, untuk yang kedua, kita akan menentukan nilai sudut pada tiap kuadran. Dari koordinat itu, kita lihat sumbu X 0 derajat, sumbu Y 90 derajat, kemudian ditambah 90 untuk sumbu min X adalah 180 derajat, kemudian tambah 90 itu adalah Y, min Y 270 derajat, dan kembali tambah lagi 90 berarti 0 derajat itu sama dengan 360 derajat. Kita lihat bahwa antara 0 dan 90 itu adalah disebut kuadran 1. Kemudian 90 sampai 180 adalah kuadran 2. Kemudian 180 derajat sampai 270 derajat adalah kuadran 3. Kemudian 270 derajat sampai 360 derajat atau 0 derajat adalah kuadran 4. Yang perlu diperhatikan bahwa sinus alfa dipengaruhi oleh sumbu Y, sin dipengaruhi oleh sumbu Y, cos dipengaruhi oleh sumbu X, cos sumbu X, sin sumbu Y. Sekarang kita lihat di kuadran 1. Kuadran 1 ini X-nya adalah positif, Y-nya positif. Sehingga sin dipengaruhi oleh sumbu Y, Y-nya positif berarti sin-nya bernilai positif. Cos dipengaruhi sumbu Y, cos dipengaruhi sumbu X, maka cos itu akan bernilai positif karena X-nya positif. Di kuadran kedua, Y-nya positif, X negatif. Maka sinusnya positif karena Y-nya positif. Cosnya negatif karena X-nya min ya, negatif. Kemudian di kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti sin-nya nanti bernilai negatif karena min Y. Kemudian cos-nya bernilai negatif karena min X. Di kuadran keempat, di situ X-nya positif, Y-nya negatif. Sehingga karena Y-nya negatif, sin-nya bernilai negatif, cos-nya bernilai positif. Kemudian kita lanjutkan, untuk yang ketiga adalah menguraikan vektor. Misalnya saya punya vektor gaya F, kemudian membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, maka F ini akan bisa kita uraikan dengan cara ditarik ke arah sumbu X, namanya Fx. Fx ini besarnya adalah F cos alfa. Kemudian F ini ditarik terhadap sumbu Y, maka besarnya Fy sama dengan F sin alfa. Begitu tiga syarat yang harus kalian pahami untuk melangkah selanjutnya, yaitu ke soal penjumlahan vektor secara analisis. Setelah memahami dari ketiga hal di atas, maka kita lihat untuk penyelesaian soal. Ada soal yaitu menentukan resultan secara analisis. Resultan ketiga gaya pada gambar di samping adalah gambarnya kebetulan di bawah ya. Diketahui, kita lihat F1 alfa sudutnya adalah 0 derajat. Nah, kita lihat letak F1 itu di kuadran berapa?
F1 itu terletak di kuadran 1. Di kuadran 1 tadi X-nya positif, Y-nya positif. Berarti kalau X positif, cos-nya positif, sin-nya positif karena X dan Y positif. Kemudian F2 sama dengan 20 Newton, alfa keduanya. Nah, alfa keduanya ini harus mengacu pada sumbu X. Kalau kita lihat ini adalah 30 derajat terhadap sumbu Y. Berarti kalau kita lihat bahwa di sini itu adalah 90. Sehingga yang harus kita pakai yang ini. Nah, mengacu pada ditarik ke arah sumbu X. Berarti ini adalah 60 derajat. Maka untuk alfa 2 itu adalah 60 derajat. Nah, F2 itu berada di kuadran kedua. Kuadran kedua itu X-nya adalah negatif. Nah, berarti cos dipengaruhi oleh sumbu X. Karena X-nya negatif, maka cos nanti bernilai negatif. Sementara Y-nya adalah bernilai positif, sehingga sin-nya bernilai positif. Kemudian kita lihat yang F3. F3 adalah 24 Newton, terletak di kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga. Kemudian sudutnya itu mengacu terhadap sumbu X. Berarti ini ditarik ke arah sumbu X. Itu adalah 60 derajat. Karena dia berada di kuadran 3, kuadran 3 itu adalah terletak pada sumbu min X, kemudian di sini adalah sumbu min Y. Kalau begitu, kita lihat di kuadran ketiga, karena X tadi min, berarti cos-nya bernilai min. Sin-nya dipengaruhi oleh sumbu Y, karena Y-nya negatif, maka sin-nya bernilai negatif. Nah, setelah itu, nah ini yang ditanyakan adalah resultanya. Berarti gaya resultanya berapa? Itu yang ditanyakan. Maka kita akan menyelesaikan dengan cara membuat tabel seperti ini ya. Kita lihat kita ada 3 vektor, maka vektor gaya, maka kita harus menguraikan satu persatu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Misalnya kita lihat sekarang untuk yang pertama, fx1. Kita lihat fx1 kita masukkan harganya. F1-nya 20, cos alfa 1 tadi 0. Cos 0 itu adalah 1. 20 kali 1 hasilnya adalah 20 Newton. Ya. Nah, di sini cosnya tadi kan bernilai plus. Kemudian kita lihat untuk FY1-nya. FY1 sama dengan F1 sinus alfa 1. Kita masukkan harganya. F1-nya 20, sin dari 0 adalah 0. Sehingga FY1-nya bernilai 0. F1 sudah kita jabarkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita masuk ke F2-nya. F2-nya sama, kita jabarkan terhadap sumbu X. Fx2 sama dengan F2 cos alfa 2. Kita masukkan harganya. F2-nya 20. Nah, yang tadi bahwa F2 itu kan terletak di kuadran kedua. Cosnya tadi bernilai min, maka di sini bukan min cos 60 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 20 min cos. Cos 60 adalah setengah, berarti min setengah. Maka nilai Fx2 adalah min 10. Sekarang kita akan menjabarkan terhadap sumbu Y-nya untuk F2-nya. Fy2 sama dengan F2 sin alfa 2. F2-nya adalah 20, berarti sinnya tadi plus, berarti sini plus, sin 60. Nah, kita lihat F2-nya 20, sin 60 dengan melihat tabel yang di atas tadi, hasilnya adalah setengah akar 3. Maka di sini Fj2-nya adalah 20 kali setengah adalah 10 akar 3. Sekarang kita akan menyelesaikan untuk F3-nya. Kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. F3 itu Fx3, F3 cos alfa 3. Nah, F3-nya 24, cosnya tadi bernilai min, maka di sini kita kasih min cos 60. Cos 60 setengah, berarti 24 kalikan min setengah. Hasilnya adalah min 12. Kemudian kita akan menguraikan terhadap sumbu Y, berarti Fy3 sama dengan F3 sin alfa 3. Kita masukkan harganya, F3-nya 24. Kemudian sinnya tadi bernilai negatif, berarti min sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3 dari tabel yang atas tadi ya. Nah, akhirnya 24 kalikan min setengah akar 3. Hasilnya adalah min 12 akar 3.
Kemudian kita akan menjumlahkan dari jumlah semua Fx-nya itu berapa, namanya sigma Fx sama dengan 20 ditambah min 10 tambah min 12, hasilnya adalah min 2 Newton. Kemudian yang Y juga kita jumlahkan, namanya adalah sigma Fy. Sigma Fy-nya nanti adalah 0 ditambah 10 akar 3 ditambah min 12 akar 3, hasilnya adalah min 2 akar 3. Maka di sini FR-nya, gaya resultannya itu sama dengan akar dari sigma Fe kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, sigma Fe-nya tadi min 2, sigma Fy-nya adalah min 2 akar 3. Kita lihat di sini, dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan 4, yang ini 4, akar 3 dikuadratkan 3, 4 kali 3 12, 12 tambah 4 adalah 16, berarti akar 16 adalah 4 Newton. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.